Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك وعلى أخيك وابنتك فاطمة الزهراء وابنيك الحسن والحسين والأئمة من بعده الطيبين الأكرمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا حسين يا أبا عبد الله، يا مظلوم يا مقتول يا شهيد يا ابن الزهراء، صلى الله عليك وعلى ابنك وأولادك وأصحابك، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati Al-Husain, memberkati Ali bin Al-Husain, memberkati aulad Al-Husain, memberkati ashab Al-Husain, memberkati semua pecinta Al-Husain. Malam ini ikhwani wa akhwati adalah malam pertama bulan Muharram. Satu hari sebelum kafilah Imam Husain tiba di Karbala, dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai di Karbala tanggal 2 Muharram, kurang lebih sekitar 20 hari atau lebih dari 20 hari, 24 hari. Sebuah perjalanan yang sangat menentukan arah dan perjalanan Islam sesudah Rasulullah SAW meninggal dunia.
Dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 10 Muharram, selama 9 hari, sejarah mencatat banyak hal yang dapat kita pelajari. Selama 9 hari itu, Al-Imam Hussein alaihi salatu wassalam banyak memberikan pelajaran kepada kaum muslimin sepanjang masa melalui khutbah-khutbah beliau, khususnya kepada orang-orang yang memerangi beliau, melalui kalimat-kalimat yang beliau ungkapkan. Dan tentu puncaknya ada pada pengorbanan yang dilakukan oleh Imam Hussein serta keluarga dan sahabat-sahabatnya pada hari ke-10 Muharram. Buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang memiliki hati nurani, buat orang-orang yang mendahulukan kejujuran. Apa yang terjadi di Karbala adalah sebuah peristiwa yang punya makna, yang memberikan pelajaran, teladan, contoh yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia sepanjang zaman. Buat para pecinta keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari-hari Muharram dimulai dari malam ini sampai pada hari ke-10, ke-11, bahkan sampai hari 20 Safar, hari Arba'in, itu adalah hari-hari yang sangat memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita, yang mengangkat ruh dan jiwa kita, yang memperkuat iman serta kesetiaan kita kepada kebenaran, yang semakin memperkokoh keyakinan kita akan kebesaran Allah, keagungan Allah dan kebenaran Islam ini serta ajaran Ahlu Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, tergantung pada kita semua tentu saja. Hendaklah kita jadikan 10 malam, 11 malam, 12 malam, mulai dari tanggal 1 malam ini sampai nanti tanggal 10 dan 11 atau bahkan sampai tanggal 13, kita jadikan betul ini sebagai madrasah buat kita, mengambil pelajaran dari peristiwa Karbala, hadir di majlis Al-Imam, hadir di majlis Al-Husain. Kalau bisa, tidak satu malam pun luput dari kita. Terlepas berapa waktu, berapa lama kita bisa hadir di majlis-majlis Karbala, tapi upayakan setiap malam di bulan Muharram ini kita hadir. Karena sudah barang tentu, ikhwan akhwat, majlis seperti ini majlis yang penuh barokah, majlis yang akan memberikan kepada kita keberkahan, manfaat, keuntungan, kebaikan yang luar biasa. Apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, jangan jadikan alasan untuk kita tidak menghadiri majelis Karbala.
Kita ingatkan saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait untuk menghadiri majelis-majelis ini. Ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari majelis ini. Yang pertama tentu saja adalah taqwiyatul ruh. Dia akan memperkuat jiwa kita. Karena kita mengenang seseorang yang mengorbankan dirinya, keluarganya, sahabatnya, mengorbankan sesuatu yang terbesar dalam kehidupannya. Kita mengenang orang semacam ini. Peristiwa yang luar biasa ini yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini. Sepanjang masa, sepanjang usia semesta ini tidak ada peristiwa yang sebesar peristiwa Karbala. Maka kehadiran kita pasti akan memberi kekuatan kepada ruh kita, pada jiwa kita. Selain itu kita pasti akan mendapatkan fadilah, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala, dan insya Allah mendapatkan ridho dari ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah pasti. Satu tetes air mata saja yang dikeluarkan oleh seseorang karena kecintaannya kepada Imam Al-Husain, sebagaimana riwayat-riwayat dari para maksumin, dari Imam Ridha alaihi salatu wassalam misalnya mengatakan, barang siapa yang menangis untuk Imam Husain atau merasa sedih atas apa yang menimpa Al-Imam Al-Husain, falahul jannah, dia akan mendapatkan surga. Dan semakin kita hadir, semakin banyak kita hadir, semakin banyak kita bersedih, semakin banyak kita berkabung, maka surga demi surga yang dijanjikan kepada kita itu akan Allah berikan kepada kita. Akhwan akhwati, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sekedar catatan sederhana saja. Selama Muharram ini, mari kita perbanyak telaah kita, bacaan kita, banyak baca buku. Sekarang alhamdulillah tulisan-tulisan tentang Imam Husain bukan hanya di dalam buku-buku, tetapi juga di dalam tulisan-tulisan yang kita baca dengan mudah. Setiap orang yang punya handphone, dia bisa buka Google, dia bisa buka internet, dia dengan mudah mencari sesuatu tentang Imam Husain. Manfaat peringatan Karbala, fadilah, keutamaan kehadiran kita di majelis-majelis seperti ini. Selama ini, selama 10-12 hari ini kita jadikan itu madrasah. Manfaatkan. Ada banyak yang bisa kita peroleh selama hari-hari Muharram ini. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lebih jauh, tahu lebih jauh tentang apa itu Karbala, apa itu tragedi Karbala, apa yang terjadi selama perjalanan Imam Husain dari awal, bahkan dari Madinah sampai gugurnya beliau di 10 Muharram. Kita bisa peroleh itu dari bacaan-bacaan kita atau dari ustaz-ustaz yang memberikan tausiah kepada kita pada malam-malam tadi, misalnya di tempat ini.
Kita bisa tahu lebih jauh, kita bisa pelajari tentang siapa Imam Hussein. Mengapa Imam Hussein melakukan semua ini? Ikhwan akhwat kita sebagai pecinta, pengikut keluarga Rasulullah, sebagai syiar Ahlul Bait, kita perlu tahu lebih jauh tentang mengapa Imam Hussein melakukan semua itu. Mengapa beliau berkorban, siap berkorban, setia berkorban, bahkan telah berkorban sesuatu yang luar biasa untuk sebuah peristiwa Asyura. Kita pelajari itu, kita dalami itu. Tentu menjawab pertanyaan mengapa Imam Hussein melakukan semua itu. Apa yang dia berikan? Manfaat apa dari peristiwa yang terjadi pada kaum muslimin dan pada Islam? Dampak apa, pengaruh apa yang telah dia berikan melalui peristiwa ini? Kita pelajari lebih lanjut. Karena tidak mungkin sebuah peristiwa ini tanpa punya makna, tanpa punya dampak. Mengapa semua itu terjadi? Kita bisa pelajari tentang situasi dan kondisi dari sisi sejarah, dari sisi sosiologis, apa yang terjadi pada hari-hari itu atau pada tahun-tahun itu. Karena peristiwa ini bukan hasil sebuah peristiwa dadakan. Tragedi Karbala bukan peristiwa yang tiba-tiba. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sudah diramal dalam tanda kutip oleh Rasulullah SAW. Sudah dinyatakan oleh Rasulullah, dinyatakan oleh Amirul Mukminin, dinyatakan oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dan kita membaca tahapan-tahapan sampai terjadinya Asyura itu, apa yang terjadi pada umat saat itu, mengapa, ada apa. Kita juga bisa ketahui melalui telaah kita pada peristiwa Karbala ini tentang siapa itu Bani Umayyah. Mulai dari awal berdirinya Bani Umayyah, bahkan dari sebelum lahirnya dinasti Umayyah sampai berakhirnya, sampai sesudahnya, kita akan tahu siapa mereka, apa yang telah mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Kita bisa lebih tahu lagi tentang siapa Muawiyah, siapa Yazid. Kita bisa tahu tentang siapa Ahlul Bait, siapa Ashabul Husain. Ikhwan akhwat, sekali lagi di malam pertama ini saya ingin mengingatkan kita semua, mari kita manfaatkan betul 10, 12 sampai 15 hari di bulan Muharram ini untuk memperkaya jiwa kita, pengetahuan kita tentang Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaika ya bana Rasulillah, sallallahu alaika ya Aba Abdillah, sallallahu alaihi wa ala وعلى أولادك وأصحابك. Akhwat, saya ingin membacakan catatan sejarah yang mungkin sebagian dari antara kita pernah mendengarnya. Kalau sudah pernah mendengar riwayat ini,
berarti ini adalah penegasan kembali, tapi juga mungkin di antara kita ada yang belum. Dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh kaum muslimin, bahkan oleh kitab-kitab populer dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Tabrani atau Musnad Ahmad bin Hanbal, disebutkan bahwa ketika Imam Ali alaihi salatu wassalam Amirul Mukminin dalam perjalanannya ke Kufah, sesampainya di tanah Karbala, karena dia harus melewati Karbala, tiba di tanah Karbala itu, tiba-tiba Imam berteriak, Amirul Mukminin tiba-tiba berteriak, Sabran Aba Abdullah, Sabran Aba Abdullah, sabarlah wahai Aba Abdullah, sabarlah wahai Aba Abdullah. Bayangkan, peristiwa ini jauh, nanti masih lama, terjadinya, masih 25 tahun lagi. Sahabatnya bertanya kepada Amirul Mukminin, "Mada Aba Abdullah? Apa yang kau maksudkan wahai Amirul Mukminin dengan kata Aba Abdullah?" Amirul Mukminin berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yawmin wa 'aynahu tafidhan. Qultu ya Nabi Allah, ma li 'aynika tafidhan? Aghdabaka ahad?" Qala bal qama min 'indi Jibril qabl حدثني أن الحسين يقتل بشاطئ الفرات فقال لي هل لك إلى أن أشقك من تربته؟ قلت نعم. فمد يده فقبض من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضلتها. Imam Amirul Mukminin berkata bahwa pada satu hari aku masuk ke tempat Rasulullah dan kulihat mata Rasulullah bercucur air mata. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apa gerangan yang terjadi? Mengapa engkau menangis? Apakah ada yang membuat engkau marah? Rasulullah berkata, tidak. Baru saja Jibril meninggalkan tempat ini dan berkata kepadaku, memberitahu kepadaku akan terbunuhnya Al-Husain di tepi sungai Furat. Lalu Rasulullah berkata, wahai Ali, apakah engkau mau kuambilkan segenggam dari turbah Karbala, dari tanah Karbala? Amirul Mukminin berkata, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah membentangkan tangannya, lalu dia di tangannya itu dia memegang turbah Karbala dan dia berikan kepadaku, dan aku tidak kuat menahannya sehingga aku pun menangis. Wani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah menunjukkan bahwa peristiwa ini pasti terjadi, bakal terjadi.
Bahkan riwayat lain mengatakan itu sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW begitu Al-Husain lahir. Pada hari yang sama ketika Al-Husain lahir, ketika Rasulullah SAW menggendong Al-Husain, menciumi Al-Husain, wajahnya berseri-seri karena dia mendapatkan cucu kedua, cucu yang memang membuat dia akan bahagia, cucu yang akan meneruskan keturunannya setelah sebelumnya Allah anugerahkan kepadanya Al-Hasan. Tapi tiba-tiba Jibril datang mengabari Rasulullah bahwa Al-Husain akan dibunuh oleh umat. Asma ketika melihat Rasulullah menangis sambil menggendong Al-Husain, Asma heran. Apa yang terjadi wahai Rasulullah? Baru saja engkau ceria, baru saja engkau tersenyum, baru saja wajahmu berseri-seri. Tapi tiba-tiba kau sekarang menangis. Rasulullah berkata kepada Asma, ya Asma, Jibril baru saja mengabariku bahwa putraku Husain akan dibunuh oleh umatku sendiri. Dan Rasulullah berkali-kali menyatakan ini, bukan sekali, bukan dua, bukan tiga. Rasulullah katakan pada Fatimah, Rasulullah bahkan katakan kepada Al-Hasan dan Al-Husain sendiri. Sesuatu yang sudah diketahui oleh keluarga Rasulullah SAW. Bahkan Ummu Salamah, istri Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah sebongkah tanah yang kemudian disimpan di dalam botol, dan Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, jika suatu hari engkau lihat tanah ini berubah warna menjadi merah, maka ketahuilah olehmu bahwa putraku Al-Husain terbunuh. Sebagaimana Rasulullah SAW kelahiran Rasulullah itu sudah diberitahu dari zaman sebelum Rasulullah lahir. Semua nabi mengabari tentang kelahiran Rasulullah, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa. Wasiat demi wasiat yang diberikan kepada anak-anaknya, kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, satu persatu para nabi itu diberitahu akan kelahiran Rasulullah. Bahkan kaum Yahudi tahu akan kelahiran Rasulullah. Tentu ini bukan sesuatu yang tidak biasa. Ini sesuatu yang lazim dalam ilmu para nabi. Rasulullah pun menceritakan akan Al-Husain. Kenapa? Karena ini adalah peristiwa besar, peristiwa yang harus mendapatkan perhatian, harus mendapatkan perhatian oleh kaum muslimin. Jadi bukan sembarang peristiwa. Oleh karena itu, ikhwan akhwat, dalam catatan para keluarga Rasulullah SAW, Zainab misalnya menggambarkan kepada kita, Zainab putri Al-Imam Husain, saudara Al-Imam Husain itu putri Imam Ali, adik dari Imam Husain, menggambarkan tentang peristiwa ini ketika saudaranya Husain terbunuh di padang Karbala. Dan Zainab melihat As-Sajjad, melihat Imam As-Sajjad, melihat Imam Ali Ibn Husain dalam suatu kondisi yang sangat menggenaskan.
Imam Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin sangat terpukul, sangat sedih. Karena beliau adalah saksi mata akan terbunuhnya ayahnya, terbunuhnya saudaranya, terbunuhnya sepupunya, terbunuhnya keponakan-keponakannya. Imam Sajjad menyaksikan satu demi satu apa yang menimpa Ahmad bin. Puncaknya adalah ketika Al-Imam Al-Husain. Beliau tidak bisa membuat apa-apa, sangat menyedihkan. Zainab berkata kepada Al-Imam Sajjad dengan mengatakan, La yuj'annaka ma ta'am. Wahai Sajjad, wahai Imam Ali bin Husain, jangan sampai apa yang engkau lihat itu membuat engkau sedemikian sedihnya, atau jangan sampai membuat engkau itu sampai dapat membuat engkau meninggal dunia. Demi Allah, kata Zainab, sesungguhnya apa yang engkau saksikan, apa yang terjadi pada hari ini adalah sesuatu yang sudah dinyatakan oleh Rasulullah, kakekmu, sudah dinyatakan oleh ayahmu, dan sudah dinyatakan oleh pamanmu Al-Hasan. Ketahuilah olehmu, wahai Ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji dari sekelompok orang, segolongan orang dari umat ini yang tidak diketahui, orang-orang khusus yang tidak dikenal oleh para Fir'aun muka bumi ini. Tapi orang-orang ini dikenal oleh penduduk langit. Wahai Ali, jangan engkau khawatir. Orang-orang ini yang akan menghimpun anggota-anggota tubuh yang sudah tercerai-berai. Mereka yang akan menguburkannya. Mereka yang akan menguburkan tubuh-tubuh yang berkaparan ini. Mereka juga akan membuat tanda bagi kuburan ayahmu Sayyidus Syuhada, kuburan yang tidak mungkin akan kehilangan tandanya, yang tidak mungkin akan tidak diketahui, kuburan yang akan diketahui tidak diketahui sepanjang malam dan siang. Meskipun para pimpinan-pimpinan kafir dan para pengikut-pengikut kesesatan berusaha untuk menghapusnya dan membumi hanguskannya, menghilangkannya. Semakin mereka berusaha untuk menghilangkan tanda-tanda atau menghilangkan makam ini, maka makam Husain akan semakin tampak dan menculat. Dan sesungguhnya urusan Al-Husain akan semakin berat. Zainab tahu persis. Imam Ali Zainal Abidin juga tahu persis. Tapi tentu saja sebagai manusia yang normal, sebagai insan, dia sangat terpukul. Apa yang dikatakan oleh Zainab benar adanya. Maka Imam Husain, tempat di mana Imam Husain dikuburkan, saat ini dunia bisa menyaksikan
betapa semakin hari semakin dikenal, semakin hari semakin ramai pengunjung. Khususnya nanti di Arba'in misalnya, jutaan manusia dari seluruh dunia datang berziarah kepada Imam Husain, hanya ingin mengucapkan Assalamualaikum ya Allah. Hanya ingin mengucapkan itu. Ada yang datang puluhan kilo jalan kaki, puluhan kilometer, ratusan kilometer bahkan, membawa bayi-bayi. Hanya mengatakan Assalamualaikum ya Husain. Sejarah mencatat bahwa pada masa-masa tertentu di zaman Bani Abbas, khususnya kalau nggak salah di zaman Mutawakkil, itu makam Imam Husain pernah dihancurkan. Mereka menghalangi, melarang siapapun yang berziarah. Orang-orang yang berziarah kepada Imam Husain bukan sekarang saja. Sejak hari pertama Imam Husain syahid, itu mulai datang berziarah. Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah, adalah salah satu contoh yang datang persis pada hari Arba'in. Semua datang untuk ziarah kepada Imam Husain. Bahkan pada zaman Al-Mutawakkil misalnya, pernah dia membuat peraturan melarang orang-orang ziarah dengan membuat peraturan. Siapa yang mau berziarah kepada Imam Husain, dia harus bersedia dipotong tangannya. Para pecinta Imam Husain dikabarkan ada seorang yang datang ke sana dengan tangan yang terputus, satu tangan terputus. Ketika ditanya, engkau mau kemana? Dia bilang, aku mau ziarah. Dia bilang, nggak boleh. Seorang wali ini mengatakan, aku tahu ini ada tanganku sebelah lagi, ambil potonglah tanganku, asal aku biarkan aku ziarah kepada Allah. Ya. Ziarah Abu Abdillah, baik dari langsung dekat maupun dari jauh, punya nilai yang luar biasa. Imam Husain terus menjulang namanya, akan semakin dikenal. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Islam ini, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa agama ini memang harus ditebus, diselamatkan dengan darah para syuhada. Dan tidak ada darah yang lebih mulia, tidak ada darah yang lebih mahal, tidak ada darah yang lebih berharga dari darah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka siap. Tidak ada keluarga Nabi yang tidak siap untuk menyumbangkan darahnya untuk kejayaan Islam. Wahai akhwati, karena itu peristiwa Asyura ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Al-Imam Al-Hasan alaihi salatu wassalam, Imam Hasan ketika sakit menjelang ajalnya, saat itu Imam Hasan, kita tahu bahwa
Imam Hasan meninggal karena diracun. Dan menjelang hari-hari atau saat-saat menghembuskan nafas, efek dari racun itu semakin terasa pada Imam Hasan. Tubuhnya membiru, dia semakin lemah, dia tidak bisa lagi berangkat dari pebaringan. Tapi Imam Husain sangat bersedih atas apa yang diberita oleh Imam Hasan. Imam Husain menunjukkan kesedihannya, menunjukkan simpatinya kepada Imam Hasan. Tapi apa dijawab oleh Imam Hasan? Imam Hasan mengatakan, lakin la yawma ka yawmika ya Aba Abdillah. Tapi wahai Aba Abdillah, tidak ada hari seperti hari engkau. Tidak ada hari seperti hari yang akan engkau alami. Kalau engkau menganggap bahwa hari ini adalah hari yang sangat berat bagimu, bagi Ahlul Bait, tapi tidak ada yang lebih berat dari apa yang terjadi pada hari Asyura. Pada hari itu, kata Imam Hasan, ada 30.000 orang yang akan memerangimu, dan mereka dari umat kakek kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku Muslim, tapi mereka membunuhmu, mereka menebal darahmu, mereka menjatuhkan kehormatanmu, mereka akan menawan keturunanmu dan istri-istrimu. Saat itu akan dilakukan oleh Bani Umayyah. Mereka akan dilaknat oleh Allah. Langit ini akan hujan dengan debu dan darah, dan segala sesuatu akan menangisimu. Bahkan binatang-binatang buas pun yang berada di hutan dan ikan-ikan pun yang berada di lautan, semua akan bersedih. Mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan ini, bahwa tragedi Karbala bukan tragedi sekelompok orang, bukan hanya tragedi keluarga Nabi, bukan kesedihan keluarga Nabi saja, meskipun mereka adalah orang-orang yang paling bersedih. Di hari-hari seperti ini, Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan mereka berpakaian hitam, mereka berwajah yang sangat menyedihkan. Asap tidak mengepul dari rumah mereka. Mereka mengadakan makam, mereka mengadakan upacara berkabung. Itu sunnah Ahlul Bait. Ini bukan tradisi Iran, bukan tradisi Irak, bukan tradisi Pakistan atau India. Tapi ini adalah sunnah yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah. Setiap kali Muharram tiba, mereka akan melakukan makam dan mengikuti apa yang diriwayatkan dari Imam Hasan. Yang bersedih, yang berduka, itu kullu syai', segala sesuatu. Binatang-binatang yang puas sekalipun yang ada di hutan, ikan-ikan yang ada di lautan itu pada hari itu pun ikut berduka. Kalau seluruh alam ini berduka, masa iya manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia tidak ikut berduka?
dukanya alam semesta ini sebuah pelajaran buat kita. Dukanya alam semesta ini memberikan sebuah catatan buat kita, memberikan sebuah pengertian buat kita bahwa ini bukan sembarang peristiwa. Ini peristiwa yang memang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus dijalani oleh Al-Imam Al-Husain, dijalani oleh dzurriyyat Rasulullah, dijalani oleh Abnaul Husain, dijalani oleh Ashabul Husain sebagai bagian dari tadhiyah, sebagai bagian dari pengorbanan yang harus diberikan untuk kejayaan Allah, untuk kejayaan Rasulullah, untuk kejayaan agama ini. Ada sesuatu yang harus diberikan. Karena itu sekali lagi, ikhwan akhwat, mari kita jadikan ini sebagai sebuah pelajaran yang luar biasa. Kita berada di malam pertama, yuk kita perkuat jiwa kita dan tidak lupa tiap malam menghadiri. Tiap hari kita ziarah Rasulullah, ziarah para maksumi, khususnya kita ziarah pada Imam Husain. Kita mudah membaca ziarah, Anda sudah tidak perlu lagi bawa kitab di handphone Anda bisa buka ziarah. Tidak perlu pas habis sholat, kapan Anda ingat kepada Imam Husain. Begitu kita ingat Imam Husain, ucapkan assalamualaikum ya Allah. Ucapkan. Dan Imam pasti menjawab. Pasti. Di salah satu penggalan peristiwa Karbala, disebutkan dalam riwayat, disebutkan dalam cerita-cerita bahwasanya ketika Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam pada hari Asyura, ketika dia harus menghadapi lawan-lawannya itu, Imam Husain alaihi salatu wassalam menuju ke medan perang. Dan setelah balik lagi ke kemah, bukan itu apa-apa. Dia masih ingin membesarkan hati putri-putrinya. Dia pulang, dia masuk kembali lagi ke Karbala. Kemah itu bukan karena dia ingin istirahat, tapi dia ingin tahu bagaimana keadaan putri-putri. Dia sepi. Dia mau tahu apa yang bakal terjadi ketika dia nanti kukuh. Apa yang akan terjadi pada putri-putri ini. Karena itu dia pulang ke Kemah, ingin melihat mereka, ingin melihat supaya ingin bertemu lagi dengan saya. Bahkan disebutkan pada malam Asyura, ketika orang sudah berhenti sepi ini malam-malam, penjaga dari pasukan Imam Husain, salah seorang sahabat Imam Husain, kemudian melihat Imam Husain keluar dari tenda. Imam Husain keluar dari tenda. Dia lihat Imam Husain kemudian mengelilingi tenda Al-Bait. Dikelilingi sambil membungkuk-bungkuk, mengambil sesuatu. Ada batu-batuan dia ambil, dia bersihkan sekeliling kemah itu. Batu-batu yang mungkin tajam, dia ambil, dia tarik, dia ambil terus sampai sekitar kemah itu bersih. Sahabat Imam Husain bertanya, "Ya Imam, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau mengelilingi tenda ini mengambil bebatuan itu?"
Manusia mengatakan besok adalah hari di mana putri-putriku akan berlari-lari di sekitar kemah ini, dikejar-kejar oleh para musuh itu. Dan aku tidak ingin ada kaki-kaki mereka yang terinjak oleh batu-batu itu sehingga melukai kaki-kaki mereka. Bayangkan manusia memikirkan putri-putrinya apa yang akan dialami. Terus kata Amirul Mukminin, sabran ya Allah, alhamdulillah, sabar. Imam Muslim sabar luar biasa. Berat menghadapi apa yang bakal dialami oleh putri-putrinya, oleh yang akan dialami oleh putri-putri Rasulullah. Kamu baik manusia terhormat. Maka itu ketika dia pulang ke tenda, dia menemui Zainab alaihi wassalam. Zainab perlu menghadap dan tentu Zainab gembira masih melihat imam dalam keadaan selamat. Tapi tiba-tiba Zainab memeluk Imam Husain, mencium dada Imam Husain. Berkali-kali dia cium dada Imam Husain. Imam Husain terkejut. Zainab, ada apa? Kenapa kau melakukan ini berulang-ulang? Ada apa? Zainab berkata, akhi Husain, ini adalah pelukan dan ciuman titipan dari Bunda Az-Zahra. Bunda Zahra sebelum wafatnya berwasiat kepada aku, meminta kepada aku, putriku Zainab, engkau suatu hari akan menemukan, engkau suatu hari akan mengalami di mana kakakmu, abangmu Al-Husain pada hari Asyura sendirian menghadapi lawan. Tolong ciumkan kecupan keadaannya sebagai ciuman aku, cuma aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya laitana فنفوز معكم فوزا عظيما. السلام
Allahumma ya Rabb, Engkau tahu isi hati kami ya Allah. Kau tahu betapa rindunya kami kepada Al-Husain, kepada Ali ibn Husain, kepada Aulad Husain, kepada syuhada Karbala, kepada para maksumi. Ya Allah, kami mohon dengan keagungan, kebesaran hari Ashura bulan Muharram ini, ya Allah, izinkan kami, anugerahkan kepada kami kesempatan untuk ziarah kepada Imam Husain ya Allah. Izinkan kami ya Allah, anugerahkan kepada kami kesempatan untuk ziarah kepada Imam Husain, khususnya ya Allah yang belum sempat ziarah sampai hari ini. Ya Allah, catat mereka dalam daftar orang-orang yang akan berziarah kepada Imam Husain. Berikan kelapangan kepada orang-orang yang belum memiliki kelapangan, belum memiliki kemampuan untuk berziarah kepada Imam Husain. Berikan kemudahan bagi mereka ya Allah yang sakit, sembuhkan supaya bisa ziarah ke Imam Husain. Ya Allah, yang punya masalah selesaikan supaya bisa ziarah ke Imam Husain. Ya Allah, kami serahkan ini kepada Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rahimallahu man qara al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad.